Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa ba'du. Bapak-bapak saya, di subuh pagi hari ini kembali di majlis ini, walhamdulillah. Tadi disebutkan bahwa kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi tidak berkurangan satu apapun. Dan ini tentu merupakan karunia dan nikmat-nikmat Allah yang besar, sehingga dengan itu kita bisa beraktivitas. Dan insya Allah mungkin kita akan lanjut nanti setelah kajian, yang beraktivitas, kerja, lanjut dengan kerjanya. Maka yang hadir di sini secara khusus, kita bertawassul kepada Allah dengan duduknya kita di majlis ini. Semoga bagian dari amal-amal saleh yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tegakkan ikhlas karena Allah. Maka dengan tawassul dari majlis ilmu ini, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan, berikan al-afiat, berikan penjagaan, demikian juga keluarga yang ada di rumah. Dan semoga senantiasa Allah berikan bimbingan serta kelapangan waktu, kelapangan rizki, kemurahan rizki, dan kelapangan-kelapangan lainnya. Dan yang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada dari saudara-saudara kita yang mungkin ditimpa dengan sakit, semoga segera Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dari penyakitnya. Atau mungkin ada sebagian dari saudara kita yang sedang diuji dengan hutang, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat hutangnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kita dari seluruh masalah-masalah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk itu. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Baik, Bapak-bapak saya, kita di tema tauhid, masih di tema di pembicaraan di ayat sebelumnya, di surah Al-An'am ayat ke-82. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman itu ada 3 macamnya, Bapak saya. Wadzulmu anwa', dan kezaliman itu bermacam-macam. Kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan atau menyekutukan hak Allah. Ini bahasa para imam, al-zulamu zulmu, yaitu kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Wa huwa asyirku fi haqqillah, yaitu menyekutukan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Nah, jangan sampai pada makna-makna ini disekutukan Allah. Maka di ilmu tauhid itu, di dalam perbuatan Allah tidak boleh ada sekutu. Semisal Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan manfaat dan madharat, maka tidak boleh seorang muslim berkeyakinan bahwa ada benda selain Allah yang dapat memberikan manfaat dan madharat. Maka nanti kita akan sampai pada sebuah kisah, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menggantung pedang di sebuah tempat. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad sepulang dari perang, lalu beliau menggantung pedangnya. Lalu tiba-tiba datang seseorang A'rabi. Lalu seseorang A'rabi ini menyeret pedangnya dari sarungnya, lalu mengarahkannya kepada Rasulullah. Diarahkan tepat di leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Arab ini atau seorang Badui ini berkata kepada Rasulullah, ma yamna'uka al-an, wahai Muhammad,
Apa yang akan menghalangimu dari kematian hari ini? Allah, ini pedang itu sudah di mana? Di leher. Ditanya Rasulullah, sekarang apakah bisa engkau lari dari kematian wahai Muhammad? Sudah di depan. Karena Rasulullah SAW di antara hak beliau itu adalah al-ismah, dijaga oleh Allah. Maka sampai atau sepanjang waktu untuk ditegakkan syariat, Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah untuk tidak wafat, tidak bisa disentuh, tidak bisa diapa-apakan. Itu apa? Selama syariat itu tegak. Maka Nabi Muhammad SAW, syukran, jazakallahu khair. Maka ketika telah sampai pada waktunya, Rasulullah SAW wafat. Ketika masa penegakan syariat itu sudah selesai. Ya, maka itu ketika Rasulullah haji terakhir itu yang kita sebut dengan Hajjatul Wada, itu Rasulullah SAW berkhutbah bahwa aku telah menyampaikan seluruh dari syariat-syariat ini. Ya, maka Rasulullah minta kepada umat yang hadir pada waktu itu, kalian persaksikan apakah aku sudah menyampaikan seluruh syariat? Maka umat menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menghadap ke langit sambil mengacungkan tangan beliau, Allahumma fashhad, ya Allah persaksikanlah. Artinya bahwa seluruh syariat itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu menangis ketika melihat kondisi itu. Karena kenapa? Karena beliau paham bahwa kalau sudah syariat ini sempurna, berarti dekatnya waktu Rasulullah untuk kembali ke haribaan Allah itu semakin dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hak Rasulullah itu apa? Dijaga bapak saya. Makanya mereka itu sebagai segala macam upaya mereka alamatkan kepada baginda Rasulullah itu enggak pernah bisa sampai. Dikepung, diupayakan pembunuhan. Perencanaan malam hari dikepung rumah beliau. Bisa dibunuh atau tidak? Enggak bisa. Ya, maka di sini pernah saya sampaikan di sini bapak saya, orang yang turun kepada sebuah profesi yang sama dengan Nabi Muhammad, maka insya Allah Allah akan jaga dia. Makanya orang yang menegakkan syariat, kemudian menegakkan tauhid, insya Allah Allah akan jaga. Pada makna yang sama Rasulullah dijaga. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikepung dalam bentuk penyerangan apapun, Rasulullah itu nggak pernah bisa terbunuh. Makanya tepat pada suatu hari beliau pulang, kemudian beliau gantung pedangnya jauh dari pedang itu. Lalu seorang Arab Badui ini tiba-tiba datang menyeretkan pedangnya dari sarungnya, kemudian mengarahkan ke leher Nabi Muhammad. Ma yamna'uka hadzal? Ma yamna'uka al-yaum? Apa yang menghalangimu hari ini wahai Muhammad? Lalu apa kata Rasulullah? Ma yamna'uni? Yamna'uni Allah. Kamu bertanya, apa yang menghalangiku dari kematian hari ini? Yang menghalangiku adalah Allah. Allahu Akbar. Ini ahlu tauhid bapak saya. Makanya ahlu tauhid di dalam dia berdakwah itu enggak pernah takut sama siapapun. Ujung pedang itu murah bagi seorang ahlu tauhid. Kalau Rasulullah wafat hari itu, mujahid atau tidak? Mujahid. Surga atau tidak? Surga. Ya. Tetapi itulah, ya ahli tauhid itu enggak pernah takut sama kilatan pedang. Makanya kalau masih ada yang takut sama kilatan pedang, tauhidnya masih harus dipupuk ya. Masih harus dipupuk. Kalau masih ada yang takut sama penjara, itu masih harus dipupuk. Tauhidnya itu harus masih dipupuk. Ya karena memang demikian Pak saya. Sebuah sunnatullah, tauhid itu pasti akan dimusuhi. Pasti akan dimusuhi. Makanya Rasulullah bapak saya disebut apa Rasulullah? Sabi. Sabi itu arti sabi orang yang keluar dari tradisi. Itu artinya sabi. Ya, dulu juga sama bapak saya. Rasulullah itu pernah dituduh dulu orang yang keluar dari budaya. Karena memang mau tidak mau Islam yang dibawa oleh Rasulullah, beberapa tradisi yang berkembang di tengah mayoritas masyarakat jahiliyah pada waktu itu bertentangan dengan Rasulullah atau tidak? Bertentangan. Karena mereka menganggap bahwa ada benda-benda yang dapat mendatangkan manfaat dan mazharat, sementara Islam melarang itu. Berat bapak saya. Apalagi itu di masa mode awal-awal penyebaran
Islam. Maka wajar kalau mereka-mereka awal-awal orang-orang masuk Islam itu mendapatkan posisi di agama kita. Sama seperti siapa? Abu Bakar, Umar. Masa-masa perjuangan, masa-masa sempit, genting. Sampai Rasulullah SAW itu bapak saya pernah dikepung rumahnya. Diblokir, diisolir. Tidak boleh berdagang, berjualan bersama siapa? Muhammad. Enggak boleh orang berhubungan sama Muhammad. Enggak boleh, itu diblokir bapak saya. Allahu Akbar. Mungkin sekarang kita jadi dai itu alhamdulillah ya masih ada orang hadir ngaji seperti ini. Kalau 5 orang, 6 orang, 7 orang. Dulu Rasulullah itu rumahnya dikepung. Siapa yang main sama Muhammad maka pasti orang itu disiksa. Siapa coba yang berani coba dekat-dekat sama Nabi Muhammad? Maka Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, awal-awal beliau masuk Islam, bapak saya sama juga. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ini awal pertemuan beliau dengan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Karena beliau Ali radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan anak-anak kecil. Iya. Karena waktu itu awal-awal masuk Islam itu bapak saya 2 orang, Khadijah kemudian sama Ali. Rasulullah SAW itu kalau pergi sholat ke Mekah itu, ke Ka'bah itu, beliau selalu berangkat bertiga itu. Sama siapa? Khadijah sama Ali. Itu di kerumunan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kalau lihat Nabi Muhammad pergi sholat ke Ka'bah, itu mereka mulai main mata itu. Antara satu dengan yang lain. Itu lihat tuh Muhammad tuh, lihat tuh. Udah mulai sholat ya, mulai sholat. Coba lihat tuh rukunya, sujudnya gitu kan. Nah, karena mereka itu punya tradisi ibadah yang mayoritas itu diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat bapak saya. Berat. Maka kalau hari ini banyak dari guru-guru dipersekusi karena mungkin ada memang dari ajaran-ajaran atau mungkin dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menyelisihi mungkin keumuman dari beberapa budaya yang apa namanya yang banyak, itu memang sudah sunnatullah. Ya. Sudah sunnatullah. Maka orang yang menceburkan diri ke dalam dakwah ini harus berani untuk menanggung konsekuensi itu. Ya. Kalau enggak mau ya sudah, enggak apa-apa. Antum ngajar apa? Ngajar akhlak aja. Kalau enggak mau. Kalau enggak mau menanggung konsekuensi. Maka Rasulullah, bukan kita katakan di Arab itu enggak ada akhlak. Bahkan saya katakan, makanya Rasulullah diutus dari orang Arab. Karena memang mereka itu punya tradisi yang bagus juga. Maka Rasulullah katakan, innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena memang di tengah-tengah mereka juga ada tradisi yang bagus, diakomodir oleh Islam yang bagus, yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, dilebur. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kisah menarik bapak saya ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Bagaimana menunjukkan gentingnya dakwah pada masa silam. Sekarang ustadz kita alhamdulillah bisa berdakwah dengan lancar, mayoritas Islam di Indonesia. Ya. Ya tapi begitu ya, mungkin sebagian kita mungkin belum paham dari beberapa makna-makna yang dikandung di dalam tauhid. Rasulullah itu ditodong. Ya, ma yamna'uka al-an ya Muhammad. Apa yang menghalangimu hari ini dari pedang ini? Apa Nabi Muhammad menjawab? Yamna'uni Allah. Allah yang akan menghalangiku. Ya Rabbal alamin. Ya. Ini kekuatan apa? Jiwa ahlu tauhid. Tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Itu masa-masa silam. Abu Dzar Al-Ghifari sampai kepada kampung halaman beliau itu tersiar berita tentang seseorang mendapatkan wahyu dari langit. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang memang dari semenjak kecil, dari semenjak anak muda beliau itu memang tidak pernah suka ya sama minum khamar. Kemudian sesuatu yang sifat sia-sia, kumpul-kumpul sama orang, itu enggak suka Abu Dzar. Jadi ini sudah modal bagi beliau bahwa Islam itu masih sejalan dengan naluri beliau. Akhirnya begitu beliau mendengar seorang nabi Rasul diutus mendapatkan wahyu dari langit, Abu Dzar Al-Ghifari mengutus saudaranya. Saudaranya bernama Anis. Ya, makanya bagus ya namanya Anis ya. Iya. Anis apa? Ya ada kan Anis Baswedan itu kan. Ya bagus tuh Anis. Ada juga menyebutkan Unais.
Tapi masyhur disebut Anis. Nah, namanya bagus berarti Anis Baswedan itu nama dari salah satu saudara sahabat Nabi Muhammad, yaitu saudara dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengutus saudaranya siapa namanya? Anis. Nah, atau Unais. Baik, barakallahu fiik. Ini bukan politik ya. Ini kebetulan aja namanya Anis. Nah, kemudian beliau tugaskan saudaranya. Dia pesan, "Kamu berangkat. Kamu cari seseorang yang kalau engkau mendengar tentang seseorang mendapatkan wahyu dari langit, ikuti dia. Lihat dia, dengarkan dia, perhatikan dia, sampaikan informasi tentang itu ke saya." Benar saudaranya berangkat, bapak saya. Saudaranya berangkat, sampai di situ alhamdulillah dia mendapatkan berita dengan mudah. Dia melihat, dia menyaksikan, dia mendengar, akhirnya dia pulang membawa informasi itu kepada saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini bapak saya termasuk sahabat awal-awal mula masuk Islam. Benar, dia bawakan informasi itu, bertanya Abu Dzar, apa yang kamu dapatkan? Apa kata Anis? Anis mengatakan, aku melihat keadab sopan santunan. Allah, itu orang kalau sehat hatinya itu begitu, ya. Tapi orang kalau tidak sehat hatinya, orang sebaik apapun akhlak di hadapannya pasti dia akan nilai buruk. Tapi orang itu kalau masih memiliki sifat netral, itu pasti bisa dia nilai kalau orang itu baik. Apa katanya? Aku tidak melihat kecuali keadab sopan santunan. Dan aku tidak melihat dan aku tidak mendengar ucapan seorang tukang sihir, dan aku tidak mendengar ucapan seorang tukang penyair. Artinya orang ini fasih berbicara, tetapi dia bukan tukang syair, tetapi dia bukan tukang sihir. Karena paman-paman beliau itu di sekitar beliau sama seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Karena Rasulullah itu kalau berbicara bapak saya, itu orang tuh langsung apa? Langsung sadar. Makanya Abu Lahab itu bilang apa? Kamu ini sudah kena dengan sihirnya Muhammad. Berat bapak saya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita masih bisa dibilang radikal. Dulu itu lebih dari itu dibilang. Ya kan begitu, hari ini kita diuji dengan itu bapak saya. Ada orang taat ke masjid, rajin ke masjid, sholat, ya, menegakkan hukum-hukum Allah, dibilangnya radikal. Tetapi itulah sunnatullah bapak saya. Orang yang kembali ke hukum Islam, maka pasti dia akan mendapatkan ujian-ujian yang semakna yang didapatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari yang mendapatkan informasi itu semakin merasa apa? Merasa penasaran. Padahal harusnya puas dengan berita itu. Harusnya beliau puas. Tetapi apa kata beliau? Kok aku semakin penasaran ya? Akhirnya beliau ambil tongkatnya sambil dipukul di tanah 2 kali atau 3 kali. Akhirnya aku akan berangkat. Kata Abu Dzar, aku ingin saksikan langsung. Ingin bertemu langsung dengan orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau berangkat bapak saya dengan perbekalan seadanya, sampai pernah disebutkan beliau itu dalam riwayat karena beliau kehabisan bekal. Beliau selama 1 bulan tidak ada yang beliau makan kecuali air Zam-Zam. Makan atau minum. Sampai disebutkan bahwasanya badan beliau itu rembes karena air. Karena begitu ketemu sama Ali bin Abi Thalib, badan beliau itu ngelembung. Ngelembung karena apa? Kebanyakan air. Karena keinginan ingin bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, beliau berangkat sambil membawa tongkatnya menyusuri padang pasir yang begitu panas, jauh, kering. Sekarang bapak saya kita belajar, alhamdulillah di masalah yang seperti ini. Kita masih malas. Mereka dulu itu menelusuri padang pasir. Bayangkan, dengan perbekalan seadanya. Berangkat untuk bertemu, ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang dari dulu itu sudah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi enggak ketemu-ketemu. Siapa? Uwais Al-Qarni. Allah. Ya, Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, tabi'in. Padahal beliau hidup di masa Rasulullah, tetapi karena beliau belum bertemu dengan Rasulullah. Pernah sampai beliau ke Madinah, dicari Nabi Muhammad, Rasulullah dalam kondisi perang. Enggak ketemu-ketemu. Karena beliau memiliki orang tua, ibu.
ya, ibu. Nah, karena beliau orang yang sangat berbakti sama orang tuanya, sama ibunya, ya, kemanapun beliau itu tidak pernah pisah dari ibunya. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar beliau sampai di Mekah. Dan di Mekah itu bapak saya, tradisi bagus di Mekah itu kalau lihat orang asing itu langsung dibantu, itu orang Mekah. Sampai hari ini tradisi ini berjalan bagus. Makanya bapak saya kalau siapapun yang umroh misalkan tersesat dimanapun, itu insya Allah kalau masih di sekitaran orang itu di Baitullahil Haram, maka insya Allah dia tidak akan kelaparan dan segala macam. Dia bisa dibantu, nanti dikasih makan segala macam. Persis seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari bermalam di sebuah tempat disebut masjid. Bertempat di situ. Akhirnya Ali bin Abi Thalib lagi lewat waktu itu, dilihatlah siapa? Abu Dzar. Dilihatnya sama Ali dari jauh. Kayaknya ini orang asing ini. Wajah-wajah yang jarang kita lihat. Ya, bukan keumuman orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya ditanya sama Ali, "Wahai orang asing, kamu ikut sama saya. Nanti makan di rumah." Akhirnya Abu Dzar, wah, baik juga nih orang, katanya Abu Dzar ya. Akhirnya benar berangkat bersama Ali, ikut ke rumahnya, dikasih makan, sampai malam dikasih bermalam, tidur. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita pasti tendensi, kalau kita kan, ini orang baik apa gimana ya? Iya, kalau dulu orang itu enggak ada pertimbangan begitu kalau dulu. Kalau sekarang orang masih sholat di masjid atau masih tendensi sama orang. Padahal kita sama-sama sholat satu saf. Kita masih apa? Kita masih suudzon sama orang. Allahu Akbar. Akhirnya beliau benar makan di rumahnya Ali, kemudian tidur di rumahnya Ali. Besok paginya beliau keluar dari rumahnya Ali. Masih lagi beliau kembali ke tempat semula, masjid. Akhirnya Ali beraktivitas, kerja seperti biasa, sampai pada suatu tempat, beliau lihat lagi dia orang. Kayaknya orang semalam ini. Ya, kok masih di sini ya? Akhirnya Ali mengatakan, "Wahai orang asing, kamu ikut pulang sama saya, nanti makan di rumah ya." Oke, nanti nginap di rumah. Akhirnya baik juga nih orang. Oke, dia berangkat lagi sama Ali, pulang, makan di rumah Ali, tidur di rumahnya Ali. Akhirnya besok pagi dikira pulang lagi sama Ali, tapi tidak. Ali beraktivitas seperti biasa. Ketiga kalinya lihat lagi, loh, ini orang kok masih lagi juga di tempat ini. Ya. Akhirnya ketiga kali Ali bin Abi Thalib tetap, kamu ikut ke rumah, nanti makan di rumah, nanti nginep di rumah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sudah merasa sudah sangat penasaran ya. Karena di awal itu sangat segan untuk bertanya apa tujuanmu datang ke sini. Akhirnya ketiga kali Ali bin Abi Thalib bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Karena beliau itu menyembunyikan maksud dan tujuan kedatangannya. Karena kenapa? Karena waktu itu masa genting bapak saya. Karena kalau beliau akan cerita sama orang, nanya sama orang yang tidak dikenal sembarangan, mana Muhammad, pasti beliau disiksa. Beliau paham hari itu. Karena itu tadi, siapa yang mencari Muhammad dan siapa yang bersama Muhammad pasti akan disiksa. La ilaha illallah. Persis seperti hari ini ya. Siapa yang ketemu sama si fulan, berarti sama seperti si fulan. Di penjara sama si fulan. Seperti itu kondisi real, fakta lapangan waktu itu. Genting. La ilaha illallah. Akhirnya apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Aku mau menjawab kalau kamu mau bersumpah. Dan dulu Allah itu masih Tuhan di sisi mereka. Hanya mereka itu menyimpang di mana? Di ibadah. Mereka mengatakan, wallahi demi Allah. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, aku datang ke sini untuk mencari seseorang yang disebut Rasul. Maka apa kata Ali radhiyallahu taala anhu? Benar dia Rasul. Besok pagi kita berangkat. Kita ketemu sama dia. Akhirnya senang Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya tujuannya yang tadi benar-benar karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, akhirnya ketemu dengan orang yang bisa menunjukkan jalan, bisa bertemu dengan Rasulullah. Karena Rasulullah, kenapa? Mungkin ada yang nanya, kenapa Rasulullah nggak keluar-keluar Ustaz? Ya, kenapa nggak keluar-keluar? Ya karena beliau diblokir, diisolir bapak saya. Tidak bisa ketemu kecuali keluarga-keluarga dekat beliau, Khadijah, Ali radhiyallahu taala anhu. Diblokir Nabi Muhammad, nggak boleh keluar rumah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar beliau berangkat bersama Ali. Dengan kesepakatan, apa kata Ali? Saya berangkat sama engkau dengan satu syarat. Seolah-olah kita tidak saling kenal.
Karena kalau nanti kita dianggap saling kenal, repot masalahnya. Imam Ali yang akan disiksa, dia disiksa, kemudian dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, kita seolah-olah nggak saling kenal di jalan. Oke, nggak apa-apa, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Memang kita sebelumnya juga nggak saling kenal, nggak apa-apa. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari jalan berbarengan bersama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya benar, ada orang datang dari arah yang berlawanan. Dilihat, akhirnya Ali bin Abi Thalib memperbaiki sandalnya, sengaja memperbaiki sandalnya sambil memberikan isyarat, kamu jalan aja, ya, aku perbaiki sandal. Padahal sandalnya nggak rusak. Karena saking apa? Saking takutnya. Karena kalau beriringan, berarti orang Muhammadnya ini. Karena dia jalan sama Ali. Allahu Akbar. Akhirnya benar, beliau memperbaiki sandal, Abu Dzar jalan. Ini saya mau kemana ini? Ali juga belum ngejar-ngejar dari belakang. Akhirnya beliau ketemu sama sebuah gang sempit. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengejarnya. Sampai di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya sampai di rumah Rasulullah. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? A'rifni 'anil Islam ya Rasulullah. Ajarkan aku tentang Islam. Akhirnya Rasulullah mendakwahi sekian menit, ya, sekian waktu. Akhirnya dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Karena tadi kita katakan beliau punya modal. Itu apa? Lurusnya naluri serta sehatnya hatinya, itu modal besar orang untuk bisa menerima agama Islam. Orang kalau tidak punya ini, bapak saya, itu hanya punya modal kebencian, gak akan bisa Islam itu masuk. Hidayah itu akan bisa diterima oleh orang yang menurunkan satu tensi dari amarah, dari marah, dari dengki, dari hasad, baru hidayah itu bisa masuk. Tapi kalau orang dari awal dia datang untuk ngetes, untuk rasa benci, rasa hasad, gak akan bisa masuk. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari datang dengan apa? Berserah diri, hatinya itu. Kalau memang hatinya nyaman, insya Allah berarti ini agama yang benar. Akhirnya benar, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Lalu Rasulullah berkata apa? Shh, sallallahu alaihi wasallam, diam-diam. Kamu jangan ngasih tahu kemana-mana kalau kamu sudah masuk Islam. Allahu Akbar, sembunyikan. Shh, kata Nabi Muhammad. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? La ya Rasulullah, aku nggak mau diam-diam. Hari ini saya akan bilang sama orang Quraisy, saya masuk Islam. Allahu Akbar. Begitu tauhid langsung nempel di hatinya, itu hilang, nyawa itu murah di hadapan ahli tauhid. Nggak takut sama pukulan orang tuh, nggak takut. Tapi antum jangan praktekin ya. Ini di masa-masa silam. Ya, di masa-masa silam, karena Rasulullah masih hidup. Kalau sekarang janganlah, tawakal kita masih kurang soalnya. Ya, kalau dulu mungkin pedang itu nggak bermanfaat di hadapan orang yang diberikan karomah. Sementara kalau kita mungkin tawakalnya kurang, begitu lihat tadi berani, begitu lihat kilatan, waduh, tajamnya gitu kan. Itu bisa berkurang dari nilai kekuatan doa. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, apa katanya? Ya Rasulullah, enggak. Aku enggak mau menyembunyikan keislamanku. Rasulullah bisa bilang apa? Karena Rasulullah di awal bilang, kamu sekarang pulang. Pulang nanti kita akan kabari. Kalau kita mendapatkan kemenangan, kamu datang kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan apa? Enggak ya Rasulullah. Akhirnya beliau keluar dari rumah, ya, lalu beliau memanggil, ya ma'asyara Quraisy, teriak di depan pintu, wahai orang-orang Quraisy, ishhadu, persaksikan oleh kalian, anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah di sini kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu orang-orang Quraisy berkata apa? Sabi, berarti dia sama dengan Muhammad, orang-orang yang keluar dari tradisi dan budaya kita. Apa kata mereka? Sekarang bangun, kepung dia, kejar dia, bunuh dia. Abu Dzar Al-Ghifari dikepung, dikejar, sampai dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Dipukuli habis, bapak saya, bonyok, dipukul habis. Sampai waktu itu beliau itu sudah diperkirakan akan meninggal dengan kondisi itu. Akhirnya benar, alhamdulillah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib,
lewat pada waktu itu paman Nabi Muhammad yang lain juga, Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Al-Abbas bin Abdul Muthalib juga memiliki hati nurani yang bagus. Akhirnya dilindunginya siapa? Abu Dzar. Akhirnya yang kena pukul siapa? Al-Abbas. Kemudian Al-Abbas berkata, celaka kalian wahai Quraisy, celaka. Kalian membunuh orang dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini suku besar. Kita nggak ingin ada masalah nanti sama suku Ghifar. Suku Ghifar itu setiap hari ya lalang jalan setiap hari di tempat kita, karena suku Ghifar itu partner bisnis orang-orang siapa? Quraisy. Akhirnya orang Quraisy bubar. Ya sudah, ada Al-Abbas soalnya. Nah, kita bubar aja kalau begitu. Akhirnya bisa diselamatkan siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Akhirnya dibawa, akhirnya diobatin dan segala macam. Apa beliau tobat? Besok pagi keluar lagi bapak saya. Besok pagi keluar lagi siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Ya ma'asyara Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, persaksikan, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Padahal baru kemarin habis dipukul. Keluar lagi. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan apa? Sabi, penentang. Keluar dari tradisi dan budaya. Kepung dia, kejar dia, bunuh dia. Dikejar lagi, dipukul lagi. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Dilindungi lagi sama orang. Ya. Apa tobat sampai di situ? Hari ketiga keluar lagi. Allahu Akbar. Nah, itu sudah terjadi. Memang sunnatullah. Ya, sunnatullah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga disebut sabi, seorang penentang tradisi dan budaya di masa silam. Ya, dan juga demikian para sahabat Nabi Muhammad. Dan itu masa-masa genting, masa-masa berat. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, jadi kezaliman yang paling besar itu apa? Menyekutukan Allah pada hak Allah. Iya, pada perbuatan Allah tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Kemudian kedua, tidak memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian ketiga, tidak menyekutukan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik, itu yang pertama, yaitu kezaliman yang paling besar, dan itulah tafsir dari alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Dan orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maksudnya apa? Dengan kesyirikan. Jadi imannya itu bersih, murni, tidak dicampur adukkan dengan apa? Dengan kesyirikan. Murni tauhidnya itu. Itulah faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Aman mereka. Aman itu apa? Aman di dunia. Ada mengatakan aman di mana? Aman di akhirat. Muhtadun mendapatkan petunjuk di mana? Petunjuk di dunia. Tetapi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini mencakup seluruhnya, aman di dunia dan akhirat serta mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Aman. Makanya ahlu tauhid itu bapak saya, dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah bertawakal kepada benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ya. Seperti misalkan apa? Azimat misalkan. Ini tradisi atau apa bapak saya? Azimat itu tradisi itu apa? Ya. Nanti pasti ada yang berperkarakan lagi nih tukang-tukang azimat gitu ya. Tapi masalahnya itu dibahas dalam agama kita, agama Islam. Ya. Misalkan ngambil pohon misalkan ditaruh di tangan, kemudian wah ini nanti bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sampai saya pernah punya teman bapak saya. Dulu saya pernah berangkat dari rumah itu pakai kapal. Kan kalau biasanya orang bikin azimat itu kan dibikin dari kertas-kertas itu, dipilit-pilit ya kan? Iya. Kalau orang beriman, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hati hidup di tangan siapa? Allah. Itu ahlu tauhid. Tapi kalau orang enggak, kalau orang hatinya tergantung sama benda itu, Allah uji itu. Benar bapak saya pernah naik kapal sama teman dari Lombok. Lombok itu masih banyak yang kayak gitu. Ya, akhirnya waktu itu saya lagi duduk-duduk, lagi nikmatin lagi ada tontonan di situ di kapal itu mau berangkat. Tiba-tiba teman itu merasa lagi mencari sesuatu. Saya tanya, "Kamu cari apa?" Ya. Saya lupa azimat saya di mana. Ya.
azimat saya di mana? Dia takut, dia bilang, kok azimat? Emang kenapa? Saya khawatir kalau azimat saya nggak ada nanti kita bisa tenggelam di kapal. Coba, tawakalnya hilang kepada Allah. Sampai waktu itu saya bilang, udah, hidup mati di siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tenang di bapak saya. Begitu kapal itu nggak tenggelam, apa dia bilang? Allah menyelamatkan saya untuk mengambil azimat itu. Ya Allah, ya Allah. Coba, bodohnya orang tuh bapak saya. Allah menyelamatkan saya karena di pinggir saya bilang, tuh kita nggak apa-apa kan? Dia bilang apa? Oh enggak, Allah menyelamatkan saya untuk kembali ngambil azimat. Tuh bapak saya, itu penyakit orang kalau sudah hatinya ta'alluq sama benda. Makanya ta'alluqkan hati itu kepada siapa? Allah. Ya. Akhirnya benar, dia balik bapak saya. Antum mau balik lagi pulang pakai kapal yang lain. Ya, untuk tapi dia selamat. Sampai sana dia selamat, saya ketemu lagi, tapi alhamdulillah setelah itu dia nggak lagi sama azimatnya. Dia biasa bawa. Kalau di pecinya itu, ada kan peci kita hitam? Ya, ada kan tempat kebuka itu penuh sama azimat. Penuh sama azimat. Raja-raja itu ditulis sama dia itu ditaruh di mana? Di pecinya. Allahu Akbar. Ya, itu yang terjadi. Orang itu kalau hatinya itu ta'alluq sama benda, ya begitu, nggak tenang hidupnya. Sama seperti orang mau kerja, tadinya mau buka pecel ayam, lele apa? Nanti mau buka segala macam dagangan, lupa bawa azimatnya, lupa bawa penglarisnya, tutup dulu. Ya, ambil dulu penglarisnya. Orang sudah dapat sekian, orang jualan, dia masih sibuk sama siapa? Sama penglarisnya. Dan itu terjadi, ada. Dan itu diminati oleh sebagian kaum muslim, padahal konsekuensinya besar. Nah, inilah yang kita luruskan bapak saya. Kita nggak benci sama saudara kita, dan kita tidak anti tradisi dan budaya. Tradisi yang sesuai dengan agama Islam kita akomodir, yang tidak sesuai dengan agama Islam kita luruskan. Jangan nanti bilang bahwasanya ini tradisi kita, azimat ini, karena mungkin dulu saya juga masa kecil dulu saya ada sebuah pohon itu kalau nggak salah dia agak lentur. Pohon itu dulu sama ibu saya itu biasa dipilit dengan benang, diikat dengan benang, lalu ditaruh di mana? Di tangan. Kata ibu saya ingat banget itu, dengan ini kamu akan dijaga dari maslahat dan mudarat, kamu nggak akan sakit-sakit. Perhatikan bapak saya, kalimatnya perhatikan. Berarti yang memberikan kesehatan dan penyakit benda itu atau Allah? Benda tersebut. Makanya kalimatnya perhatikan. Ya, kalimatnya kita perhatikan. Karena nanti itu hukum itu dia akan apa? Dia akan berputar pada ilatnya. Pada ilatnya. Selama dia berkeyakinan yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu Allah, maka insya Allah dia tidak terjatuh pada kekufuran. Masalahnya kalimat-kalimat ini itu bertebaran di kita. Ya. Dan kalimatnya seperti itu, bahwa ini dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan begitu itu putus, orang tua kita khawatir bahwasanya kita akan sakit, diganggu oleh jin dan yang lainnya. Padahal Rasulullah sunnahnya apa bapak saya? Tahnik, sunnahnya Rasulullah. Yaitu apa? Diambil kurma sedikit saja, kemudian bacakan kurma itu doa. Ya, panggil seorang tokoh yang kita kenal, ya kapabilitas keagamaannya bagus, kita minta tolong, Ustaz saya pengen tahnik anak saya, atau mungkin orang tua, bapak, boleh. Ya, atau mungkin bapak ngambil mentahnik, kemudian letakkan di tengah-tengah lidah anak kita, mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, kita berdoa semoga anak ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bapak saya, dan itu masih terjadi, diminati, digandrungi, apalagi itu memang modal orang-orang pelaku kesyirikan. Karena kalau itu di bumi hanguskan, modal-modal mereka atau kantong-kantong mereka itu habis, hangus. Ya, orang-orang yang buka praktek ketik rek spasi 1 2 3 itu nggak laku nanti. Ya, yang suka digandrungi itu apa? Kan orang-orang yang jualan. Nah, mbah minta tolong mbah, gimana nih supaya dagangan saya laris? Apa kata mbahnya? Kamu bawa ayam yang bulunya hitam seluruhnya, mbak, ke hadapan. Nanti apa? Nanti kita kasih doanya biar kamu laris berdagang. Yang kaya siapa? Mbahnya. Yang berdagang tetap aja miskin. Ya. Dan itu terjadi bapak saya. Dan itu terjadi. Maka kezaliman yang paling zalim itu adalah menyekutukan Allah pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, zulmul insan nafsah, yaitu
insan atau orang menzalimi dirinya dengan apa? Fala yu'tiha haqqaha. Dia tidak memberikan haknya. Seperti apa? Seperti dia puasa, dia tidak berbuka. Dia salat malam, dia tidak tidur. Ini juga termasuk zalim. Ya, terlalu kencang ibadahnya, enggak tidur-tidur. Salat malam, salat malam, paginya tidur, dibangun sama istri, "Bang, kerja, Bang." Tadi malam abang salat tahajud. Ya. Ini zalim, ya. Ya, berikan haknya. Bahwa badan itu, tubuh itu ada haknya, yaitu tidur. Baik, yang ketiga, zulmul insan ghairah, yaitu orang yang menzalimi orang lain. Seperti apa? Seperti orang yang melakukan tindakan memukul kepada orang lain. Ini disebut dengan zalim juga, tapi tingkatannya lebih rendah. Zalim menzalimi orang lain, kemudian zalim menzalimi diri sendiri, kemudian yang paling pertama zalim kepada Allah. Baik. InsyaAllah kita akan ketemu nanti di hadis Rasulullah dari Ubadah ibnu Samit. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida," siapa yang bersaksi, "alla ilaha illallah," bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya sekaligus rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu, dan Isa itu adalah kalimatnya Allah, alqaha, yang Allah tiup, yang Allah sampaikan, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhum min, dan Isa itu adalah ruh dari sisi Allah, wal jannata haqq, dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, wan nar haqq, dan neraka itu benar, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, dengan itu maka cukup dia masuk surga dengan seberapapun kondisi amal perbuatannya. Apa hubungannya Bapak saya? Hubungannya dengan materi kita adalah ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah, yaitu apa? Dihapuskannya kesalahan dan mudah atau dimudahkan masuk surga. Insyaallah kita akan bertemu di hadis ini karena waktu sudah menunjukkan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di materi hadisnya di pertemuan berikutnya. Karena masih banyak dari materi-materi bagus untuk kita pelajari untuk bisa memupuk keimanan di jiwa kita, ketauhidan, kepercayaan serta keyakinan. Semoga yang hadir di sini senantiasa diberikan kelapangan waktu sehingga kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Ada pertanyaan? Tafadhol. Satu saja atau dua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan manfaat dan ibarat. Bagaimana kalau ada orang yang mengatakan kamu minum obat, nanti kalau dia minum obat tidak sembuh. Nah seperti itu. Dan bagaimana perkataan itu. Terus kedua juga ketika dia itu mengatakan seperti itu, apa yang harus dilakukan taubatnya? Kalau memang itu satu kesirikan. Oh baik, yaitu kalimat nggak boleh ya seperti itu. Ya, nah, ini pentingnya orang belajar Bapak saya. Ini pentingnya orang belajar. Dulu ada orang berkata begini. Ada orang berkata begini. Ya. Ada orang berkata begini bahwa laulallah wa fulan. Dulu ada orang dicuri, kemudian dia berkata, kalaulah bukan karena Allah dan si fulan, niscaya mungkin rumah ini akan dicuri. Kalimat ini ditimbang dalam ilmu tauhid. Berarti kalau tidak karena Allah dan fulan, berarti di sini ada pensejajaran. Berarti yang menyelamatkan dia dari pencurian siapa? Allah dan si fulan. Maka Rasulullah mengatakan, jangan mengatakan begitu. Tapi apa kita katakan? Laulallah summa. Iya, kalau bukan karena Allah kemudian. Nah, kalau makna kemudian itu beda. Coba perhatikan. Rasulullah mengajarkan kita cara pelafalan kalimat supaya kita tidak terjatuh pada makna-makna kesyirikan, makna kekufur. Itulah makanya kenapa Ustaz, guru-guru kita itu selalu mengajarkan.
Karena ini demi keselamatan kita, kita akan pulang bapak saya kepada Allah. Jangan sampai karena kebodohan kita nggak pernah belajar, akhirnya apa? Islam yang kita bawa itu kekurangannya banyak. Itu pentingnya belajar ilmu agama. Ya. Ada nanti kalimat-kalimat, perbuatan-perbuatan tanpa kesadaran kita jatuh. Kalau dengan dua kondisi, kalau orang ini memang kita kenal dia sering hadir di musalla, sering hadir di masjid, di kajian-kajian, insya Allah ada jalan untuk Allah maafkan. Tetapi kalau memang pekerjaannya itu hanya duduk di rumah ngopi, nggak pernah keluar nuntut ilmu, bisa diberikan uzur oleh Allah atau tidak? Dia tahu kajian itu ada, tapi masalahnya itu pekerjaan di rumah cuma duduk aja, ngopi gitu ya. Bang, ayo kita ngaji bang. Oh, udahlah kamu aja yang ngaji deh. Ntar kalau saya terlalu pintar nanti semua jadi haram soalnya. Waduh, repot kalau kayak begini kan. Ya begitu kan anggapan sebagian orang. Ya enggak Pak? Iya, dia takut belajar katanya. Nanti semua jadi haram. Masalahnya karena kita terbiasa sudah melakukan yang haram. Akhirnya takut akhirnya. Takut akhirnya. Karena terbiasa dengan perkara yang haram. Iya. Masalahnya kemarin ada ustadz yang bilang apa? Katanya bunga bank itu riba katanya. Wah, nggak mau saya, orang saya mobil saya belum selesai soalnya. Kalau sudah repot udah kalau kayak begini. Orang kalau dia menuntut ilmu bapak saya, lalu dia terjatuh pada kekeliruan, maka insya Allah Allah akan maafkan. Karena dia sudah menempuh jalannya. Kebetulan mungkin namanya manusiawi, ada sifat lupa, ada sifat jatuh pada kesalahan. Insya Allah peluang besar untuk Allah maafkan. Tidak ada kesengajaan. Tidak ada kesengajaan. Nah, tadi orang mungkin kita katakan tidak ada kesengajaan. Ini pertama. Atau kedua, dia tidak berkeyakinan demikian, tetapi itu hanya kalimat. Nah, ini pembedaan yang sangat tipis sekali. Ketika mungkin kita ingatkan, bukan obat yang menyembuhkan, tetapi Allah. Makanya coba rubah kalimatnya. Ini kamu minum obat, semoga Allah sembuhkan. Nah, begitu kalimat yang bagus. Jangan kita bilang, nih kamu minum obat, kalau kamu nggak minum obat ini, kamu nggak akan sembuh. Nah, ini beda. Berarti memang kita meyakini bahwa obat itulah yang menyembuhkan. Makanya dulu ada seorang yang datang, bapak saya, ibu perempuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya untuk apa? Untuk kesembuhanku. Apa kata Rasulullah? Engkau bersabar di atasnya itu lebih baik, kata Rasulullah. Beliau ingin mengajarkan tawakal yang penuh itu kepada siapa? Allah. Tapi apa kata si perempuan ini? Ya Rasulullah, aku tidak tahan, tidak kuat ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah sembuhkan. Tetapi apa? Setelah mengirim sinyal ke hatinya, yang menyembuhkan siapa? Jangan sampai orang berkeyakinan bahwa dengan datang ke Nabi Muhammadlah yang menyembuh. Itu yang beliau ingin tepis dulu. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Itulah Rasulullah. Beliau itu nggak ingin terjadi hal-hal pada umatnya. Maka beliau katakan, kalau begitu saya akan berdoa. Ya, karena kenapa? Karena salah satu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, ya, adalah siapa? La yatasayyarun wa la yastarqun. Itu orang yang tidak bertasayyur. Tidak bertasayyur itu bapak saya, orang yang tidak menggantung takdirnya itu pada terbangnya burung. Itu namanya tasayyur. Masih banyak nggak di masyarakat kita? Masih banyak. Masuk ke rumah misalkan begitu, wah ini ada kupu-kupu ini ya. Iya, insya Allah nih kayaknya Pak RT mau datang ini ngasih hadiah gitu. La yatasayyarun. Dia tidak menggantung takdirnya itu di terbangnya burung. Karena masyarakat jadi begitu dulu. Begitu dia terbang burung, dia lihat terbang burung kemana? Ke kanan. Berarti ada nasib baik ini. Kalau terbangnya ke kiri, berarti burung. Nah, mode yang dilakukan oleh beberapa dukun itu seperti itu. Ya, dia ambil daun sirih, kemudian hati dari daun sirih itu dia apungkan di air. Dia katakan apa? Kalau tenggelam berarti meninggal. Kalau ngapung berarti hidup. Saya juga bisa kalau kayak gitu. Tapi begitu ya. Nah, masyarakat itu kalau orang sudah sama dukun itu percayanya masya Allah loh. Allahu Akbar. Makanya perlu belajar tauhid. Iya. Apa? Jadi lafaznya dirubah dan kita cek keyakinannya, ya. Karena mungkin ketidaktahuan, maka kita ajarkan bahwa kalimat yang benar demikian. Tentu yang ketiga adalah bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Maka selama kehidupan itu masih hidup di badan itu, maka insya Allah siapapun yang bertaubat, beristighfar dengan benar-benar taubat, maka insya Allah akan
akan ampuni. Sebagaimana para sahabat dulu, mereka itu ahli kesyirikan. Para sahabat Nabi Muhammad sebagian, ada orang memang yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, seperti Abu Bakar, Umar, itu enggak terkontaminasi. Tapi ada sebagian memang para sahabat seperti Salmanul Farisi, memang penyembah api, ya, penyembah api, penyembah berhala, patung, ya, penyembah apa lagi? Penyembah dulu pernah jadi Yahudi, pernah jadi orang Nasrani, sampai terakhir pelukannya itu berakhir di agama Islam. Salmanul Farisi. Tapi apa? Dengan dia masuk Islam, bertaubat, beristighfar, Allah ampuni seluruh kesalahannya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah meninggal dalam kondisi membawa keyakinan kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik. Iya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa selain syirik, dan Allah akan mengampuni dosa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu ya yang bisa kita bahas, Bapak saya. Insyaallah kita ketemu di pelajaran berikutnya. Kembali di majelis ini, yang hadir semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan al-afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan, demikian juga keluarga yang ada di rumah, istri, anak-anak kita, ibu serta ayah, keluarga yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah. Terlebih mungkin di masa hari ini mungkin kita dengarkan penyakit atau mungkin tensi yang semakin menaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan waktu, kelapangan rizki. Dari kelapangan itu kita semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki ibadah, memperbaiki dari nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa hadir di pelajaran-pelajaran guru-guru kita yang lainnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الإحياء منهم الأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى حسن عبادتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.